Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah Fardhu Zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala di hari yang ke-15 Ramadan ini Allah masih beri kata umur yang panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan di siang harinya. Selanjutnya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini izinkan kami sedikit menyampaikan nasihat untuk kita semua, terlebih lagi untuk diri kami. Adapun judul untuk pada siang hari ini adalah pentingnya mempelajari Al-Quran. Pentingnya mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Shadaqallahul azim. Ibu yang dirahmati Allah, pada ini Allah berfirman yang arti orang-orang atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan al-kitab Al-Quran pada mereka, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca Al-Quran dengan haqqa tilawah, dengan sebenar-benarnya bacaan. Haqqa tilawah, kita mungkin pernah dengar ayat lain dalam khutbah Jumat sering dibaca oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Apa artinya haqqa tuqatih, Pak? Sebenar-benarnya takwa, ya. Sebenar-benarnya takwa. Dan di ayat ini Allah katakan yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Bagaimana sebenar-benarnya bacaan? Adalah dengan bacaan yang tajwid, yang tahsin, yang benar, huruf panjang pendeknya, hukum tajwidnya. Lanjutan ayat Allah katakan, ulaika yu'minuna bi. Mereka itu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Mereka itulah orang yang beriman kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar, kufur, tidak membaca Al-Quran dengan bacaan yang tajwid, yang tahsin, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka dalam ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran pertama yang kita ambil adalah salah satu bukti iman kita kepada Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran dengan haqqa tilawah. Hari ini banyak di antara kita beriman kepada Quran. Bahkan kita hafal rukun iman, salah satunya adalah iman kepada kitab Allah, Al-Quran. Namun apa bukti iman kita hari ini pada Al-Quran, Bapak Ibu? Maka salah satunya adalah kita bisa membaca Al-Quran dengan haqqa tilawah. Tentunya dengan bacaan yang haqqa tilawah ini ya tidaklah bisa kita nilai dengan sekedar bisa saja. Hari ini orang banyak ditanya, kamu bisa baca Quran nggak? Bisa. Tapi setelah dites,
ternyata Panjang pendeknya masih salah. ya masih belum tepat hurufnya, berarti ini belum bisa, ya belum bisa, masih bacaannya masih haqqa tilawah. Maka bagaimana cara kita bisa haqqa tilawah? Tentunya harus dengan belajar kalau cek. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan haqqa tilawah tadi? Tentunya haruslah kita mengetahui ilmunya. Ilmu yang mengajarkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tahsin adalah ilmu tajwid, ilmu tajwid Al-Quran. Maka penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari membaca Al-Quran dengan tajwid. Dalam hadis lain dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an dan wa 'allamah, dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Maka kalau dikatakan orang yang sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, maka Bapak Ibu, sebenarnya Al-Quran adalah pelajaran terbaik. Apa pelajaran terbaik? Adalah Al-Quran. Pelajaran terbaik adalah Al-Quran. Dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran disebut juga orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, fenomenanya hari ini bagaimana Bapak Ibu? Hari ini masih banyak di antara kita belum bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Alasan, ya, kalau kita cari alasan, pasti semua kita beralasan sibuk. Ya, beralasan sibuk, tidak sempat lagi mempelajari Al-Quran. Maka, tapi kalau kita bandingkan Bapak Ibu hari ini, ketika kita disuruh belajar kembali untuk ilmu, untuk mencari penghidupan dunia kita, atau ilmu sekolah kita, sarjana, atau kuliah kita. Kalau hari ini kita disuruh kuliah lagi, kita pasti jawab bisa, gitu. Atau disuruh ikut pelatihan ini untuk menunjang karir kita jawab bisa. Namun kalau kita disuruh untuk belajar Quran, kita selalu cari alasan untuk sibuk, ya, sibuk, tidak ada lagi waktu. Maka hari ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, mari sama-sama kita ambil momen ini untuk kita mengkoreksi diri kita, memuhasabah diri kita. Bagaimana Al-Quran kita hari ini? Nanti di akhirat kelak Allah akan tanya, wahai fulan, bagaimana interaksi engkau dengan Al-Quran? Ya, Allah tanya sholat, Allah tanya puasa, Allah tanya ibadah kita lainnya, Allah tanya juga Quran. Bagaimana interaksi kita dengan Quran? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Allah, aku sibuk ya Allah, aku sibuk ya Allah. Tidak ada lagi untuk, tidak sempat lagi untuk belajar Al-Quran. Betapa hari ini kita tidak merasakan manfaat Quran, ya, karena kita belum jumpa kepada hari akhir. Hari ini kita belum merasakan kenikmatan, belum merasakan keutamaan atau fadilah Al-Quran, karena kita belum lagi kita mati. Kapan kita merasakan kenikmatan Al-Quran? 1 huruf 10 kebaikan itu. Ketika mati barulah kita rasakan Bapak Ibu. Barulah terasa 1 huruf itu 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, lebih daripada 10 kebaikan Allah kasih untuk kita. Maka mari sama-sama kita muhasabah diri kita. Ya, jangan lagi kita andalkan ilmu Al-Quran kita ketika kita belajar waktu kecil-kecil dulu. Ketika SD dulu belajar MDA, belajar, ya, setelah itu tak ada lagi belajar Quran. Padahal untuk ilmu lain kita selalu upgrade terus. Ada lagi ilmu baru, upgrade terus. Untuk Al-Quran, ya, maka hari ini tidak ada alasan kita untuk tidak mempelajari Al-Quran. Kecualilah kalau kita Bapak Ibu tinggal di hutan, tinggal di kampung jauh di pelosok sana, ya, susah mencari guru Quran. Mungkin bisa kita beralasan di hadapan Allah, ya Allah, susah mencari guru Al-Quran di tempat tinggal saya.
Tapi hari ini kita tinggal di kota, ya di Pekanbaru khususnya, di mana-mana kita lihat majelis tahsin Al-Quran banyak sekali, tinggal lagi kita ikuti. Kalau kita tidak bisa ikut majelis tahsin, ya ke tempat guru, ya bisa kita datangkan guru ke rumah. Ya jangan guru matematika saja kita datang ke rumah, bahasa Inggris, pelajar anak-anak kita datang ke rumah, tapi guru Quran dia tak bisa. Maka ini momen yang tepat Bapak Ibu untuk kita sama-sama mempelajari Al-Quran, kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Insya Allah orang-orang yang mempelajari Al-Quran akan diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat Al-Quran, kepada pembacanya. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa kita ambil pelajaran untuk yang singkat ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.